Oke, kembali lagi di MS Sport dan kali ini saya ada pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana dengan tambahan satu pemain naturalisasi yaitu Kevin Dix yang karirnya sangat luar biasa sekali di Eropa. Tim nasional sepak bola Indonesia tentunya memang memiliki potensi yang lebih besar untuk mengincar kemenangan. Minimal pertahanan kita sulit lagi untuk kebobolan dan dibobol oleh lawan. Dan kehadiran mereka bisa memberikan suntikan-suntikan kekuatan dan pengalaman baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di grup C. Namun, seperti yang disebutkan, sebelum berharap membawa pulang 3 poin dari Cina, penting bagi skuad Garuda Timnas Indonesia untuk fokus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terlihat dalam 2 laga perdana sebelumnya. Apa saja kelemahan spesifik yang menurut kita harus dibenahi terlebih dahulu ketika saat melawan Australia dan Arab Saudi. Dan Indonesia tentu tidak mudah kemarin meraih kemenangan di Stadion Nasional Bahrain dengan berbagai kontroversi wasit dan cara permainan kita sendiri. Dan raihan 3 poin berkat menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah, lalu bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Jakarta, dan lagi-lagi bermain imbang melawan Bahrain. Dan pantas bagi saya dan tentunya bagi para supporter timnas Indonesia itu mendapatkan apresiasi. Namun terlepas hasil akhir di papan skor, permainan Indonesia pada laga itu ya masih menimbulkan kelemahan yang bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi pemirsa. Kelemahan utama Indonesia adalah kegagalan menjaga intensitas permainan setelah turun minum. Secara total pada 2 laga saat melawan Arab Saudi dan Australia itu, Indonesia itu bermain baik di babak pertama. Setelah turun minum, ternyata performa skuad Garuda itu anjlok, sangat anjlok sekali pemirsa. Dan pada laga saat kontra Saudi misalnya, Indonesia itu melakukan 5 tembakan yang 2 diantaranya tepat sasaran di babak pertama. Di paruh kedua laga itu Indonesia gagal melepaskan 1 pun tembakan mengarah ke gawang dari 3 percobaan. Itu saat melawan Arab Saudi. Begitupun terjadi ketika menghadapi Australia dengan dukungan 70.059 supporter ya belum mampu membantu Indonesia bermain konsisten selama 90 menit. Indonesia menghadirkan ancaman melalui 2 tembakan tepat sasaran dari 2 percobaan di babak pertama. Akan tetapi pada babak kedua, lagi-lagi tidak ada tembakan yang mengarah ke gawang Australia yang dibuat Indonesia dari 3 percobaan tembakan. Ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan juga Australia. Dan kemudian pemirsa, jelang melawan Cina, ya setelah Bahrain, asa peningkatan performa Indonesia itu mencuat sudah. Sintayong sudah memiliki gelandang Tom Hei yang telah tampil reguler untuk Almere City pada 4 laga terakhir di Liga Belanda ya, dan lebih banyak istirahat. Nah ini lebih banyak istirahat lagi ketimbang melawan Bahrain yang rata-rata pemain kekurangan waktu istirahat pada saat itu saat melawan Bahrain. Dan hari ini melawan Cina sudah banyak yang bugar dan sudah banyak yang istirahat. Dan kondisi itu jelas kontras jelang laga melawan Saudi dan Australia dan juga Bahrain tentunya. Nah, perbaikan permainan Indonesia dari lini tengah juga bisa menguat seiring kehadiran Iliano. Pemain yang serba bisa itu bisa menjadi alternatif nantinya bagi Indonesia untuk menciptakan serangan ke gawang Cina karena faktor lebih beradaptasi daripada melawan Bahrain. Tentunya pasti akan lebih maksimal. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Dan kemudian disiplin dan solidnya lini belakang Indonesia yang dikomandoi oleh Jay Izzes sudah cukup membuktikan ketangguhan timnas mampu bersaing di level Asia. Itu sudah jelas dan terlihat nyata di depan kita. Nah, khusus untuk Martin Paes, ini adalah penampilan yang lagi-lagi berkelas. Mungkin jika dalam 1 kali pertandingan bisa melakukan beberapa kali penyelamatan, mungkin itu sebuah keberuntungan. Namun jika dilakukan lebih dari 1 pertandingan menyelamatkan gawangnya dari tembakan pemain lawan, maka ini adalah sebuah ketangguhan yang sangat luar biasa sekali dari sosok Martin Paes. Selama Martin Paes berdiri menjaga gawang timnas kita, timnas Indonesia khususnya, maka akan sedikit memberikan ketenangan dari ancaman striker lawan. Untuk lini depan, kemampuan mencetak gol dan memberikan ancaman harus segera ditingkatkan.
jika hendak mencapai target lolos Piala Dunia 2026. Dan kemudian terlebih untuk Marcelino Ferdinand dan juga Witan Sulaiman dan Rafael Struijk yang permainnya konsisten menurun dari laga ke laga, dan solusinya segera rampungkan bagi saya proses naturalisasi pemain depan lagi. Khusus untuk Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kenapa? Agar bisa menambal kekuatan lini serang yang sekarang diisi oleh Marcelino dan Ragnar Oratmangun. Kesimpulannya, setelah 3 kali menahan imbang raksasa Asia, bolehlah ya mungkin kita bermimpi untuk masuk Piala Dunia 2026 hari ini. Dan semoga mimpi menggapai Piala Dunia di 2026 bisa terwujud dan terwujud. Semoga saja. Dan kemudian selanjutnya yang bikin tidak habis pikir netizen dan beberapa pengamat, dan tentunya juga saya sendiri sih, Sintayong itu membuat kejutan pada laga duel melawan Bahrain. Alih-alih semua pengamat memprediksi memainkan Witan Sulaiman atau Marcelino Ferdinand sejak menit awal, sang pelatih Sintayong justru mempercayai Malik Rizaldi untuk bermain sejak menit awal. Keputusan Sintayong tentu memainkan Malik Rizaldi bisa dibilang sangat mengejutkan sekali. Sebab dia punya cukup banyak opsi untuk peran yang sama. Ada Witan Sulaiman yang penuh dengan pengalaman dan kebersamaan dengan Sintayong. Ada Marcelino biasanya jadi pemain pilihan. Nah, selain itu juga ada Eliano yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Namun Sintayong justru memilih Malik Rizaldi, dan semua pun juga terkejut ya. Bahkan Egy Maulana Fikri tidak masuk skuad dan nomor 10 miliknya dipakai oleh Malik Rizaldi. Dan keputusan Sintayong memainkan Malik Rizaldi bisa dibilang tepat dan sangat tepat sekali. Sebab Malik memberikan kontribusi positif di lini depan. Jelas, dia terlibat dalam proses gol Ragnar Oratmangun. Salah satu kelebihan Malik Rizaldi, pemirsa, yaitu adalah pergerakan yang sangat cair sekali. Dia bisa bermain di sisi kanan, di sisi kiri, maupun tengah. Malik seiring berganti posisi dengan Oratmangun dan Struijk ya, dia bergerak cukup bebas. Ini sangat luar biasa sekali loh. Kita lihat dalam sebuah permainan melawan Bahrain. Pada 57 menit berada di lapangan, pemain asal klub Persebaya itu sukses memberi warna di lini depan Indonesia. Dan yang paling penting, luka di kepala Malik itu tidak parah dan siap dimainkan lagi saat melawan Cina, pemirsa. Ya, seperti apa menurut kalian pemirsa terkait dengan permainan timnas Indonesia dan tambahan pemain amunisi baru untuk skuad Garuda yang termasuk nanti kader Kevin Dix yang sebentar lagi akan diambil sumpahnya. Tulis di kolom komentar ya, dan kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. ML Sport, jangan lupa subscribe dan salam olahraga.